I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up a line, and you know they up a line, and you know they. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Setiawati, SKM MKM selaku dosen pengampu SMK Lingkungan Permukiman Lahan Basah, dan kepada teman-teman saya yang sangat saya banggakan. Di sini kami kelompok 4 akan memaparkan hasil dari perancangan limbah SPK dan limbah syair pada permukiman lahan basah, di mana anggota kelompok 4 terdiri dari Dilan Syanda dan saya sendiri Sari Santia selaku moderator pada hari ini, dan ada Reza Bilarusidin, Nafida Ramaferi, dan Tonita Syakira. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Tonita Syakira. Kepada Tonita dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai gambaran umum ya sebelum kita masuk presentasi. Jadi menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, air limbah itu merupakan sisa dari suatu usaha ataupun kegiatan yang berwujud cair. Nah, sedangkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik mendefinisikan air limbah domestik itu sebagai air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Nah, air limbah domestik itu sendiri merupakan buangan cair yang berasal dari berbagai kegiatan pemukiman dan daerah komersial seperti perhotelan, pertokoan, restoran, dan lain-lain. Pembuangan air limbah ke saluran drainase yang terjadi secara kontinu ini dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dan telah menyebabkan kemampuan pemulihan air secara alamiah atau self purification itu menjadi terganggu. Nah, dampaknya terjadilah pencemaran terhadap badan air, ketidakseimbangan kualitas ekologi di aliran drainase sehingga menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada masyarakat. Next. Nah, selanjutnya ada pembuatan septic tank dengan filter. Pembuatan sistem pengolahan limbah tinja dengan membuat septic tank menggunakan filter ini merupakan suatu solusi alternatif yang baik dalam mengolah tinja dan dapat mengendalikan pencemaran air dan tanah yang berasal dari penampungan limbah tinja yang hanya menggunakan cukup. Nah, septic tank model ini terdiri atas 2 komponen, yaitu tangki septic dan juga tabung filter. Nah, namun sistem pengolahan yang seperti ini masih dalam bentuk prototipe atau hanya dibuat dalam skala kecil ataupun skala laboratorium. Karena perlu percobaan terlebih dahulu apakah pengolahan limbah tinja ini dapat dilakukan menggunakan tangki seperti yang terbuat dari filter ataupun menggunakan media zeolite dan hijau. Baiklah, saya serahkan ke rekan lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah pembuatan septic tank dengan filter. Untuk langkah pertama yaitu pembuatan instalasi prototype. Pembuatan instalasi prototype septic tank. Pembuatan instalasi ini meliputi pembuatan kaki untuk tempat berdirinya tangki yang akan menjadi wadah pengumpulan limbah tinja. Dikarenakan sistem pengolahan yang akan direncanakan menggunakan sistem upflow, maka tangki harus berada lebih tinggi. Hal ini dilakukan agar pada saat membuka keran air akan mengalir ke tabung filter dengan proses gravitasi. Prototipe septic tank ini direncanakan banyak untuk menampung limbah tinja. Jadi untuk penampungan limbah hasil dari kegiatan mencuci dan mandi dapat dilakukan penampungan dalam tangki septic yang berbeda. Hal ini dilakukan pengolahan limbah black water dan grey water berbeda. Untuk yang kedua yaitu pembuatan tabung filter. Pembuatan tabung filter ini meliputi pembuatan pembatas filter dengan menggunakan aluminium. Pembatas filter ini berfungsi untuk menahan zeolite dan hijau agar tidak jatuh ke bagian bawah pipa. Tabung filter ini dibuat
Setiap tabung filter memiliki keran yang diletakkan di bawah tabung filter. Peletakan keran tersebut untuk sistem backwest tabung filter tersebut, di mana sistem pengolahan limbah 3 dengan filter menggunakan sistem backwest, yaitu dengan mengalirkan air dari atas tabung filter dan air tersebut akan keluar dari keran yang dibuat di bawah tabung filter. Untuk langkah yang ketiga yaitu persiapan media filter. Pada proses persiapan media filter dilakukan beberapa tahapan, yaitu sebelum filter dimasukkan ke dalam tabung filter yang telah dibuat sebelumnya, dilakukan penyisian ukuran butir dan kemudian pencucian media filter dengan air bersih. Pencucian ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan debu-debu dan kotoran-kotoran yang terdapat di dalam media filter, baik filter zeroid maupun hijau. Setelah dilakukan pencucian, maka media filter tersebut dibersihkan dari kotoran yang masih tersisa dan dilakukan penjemuran dalam beberapa jam. Setelah dicuci dan dijemur, media filter langsung dimasukkan ke dalam tabung media filter. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai efisiensi penurunan parameter pencemaran pada filter. Untuk nama parameter yang pertama yaitu BOD. Dalam satu hari itu efisiensi media filternya itu 31,25%. Untuk hari kedua yaitu semakin meningkat 37,22%, dan hari ketiga semakin meningkat lagi 52,50%. Untuk parameter enoli, efisien media filter pada hari pertama yaitu 80,95%, hari yang kedua yaitu 90,48%, dan hari ketiga yaitu 92,86%. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan lahan basah buatan. Construction wetlands atau lahan basah buatan didesain untuk mengoptimalkan berbagai kondisi yang dijumpai pada lahan basah alami dengan memanfaatkan fungsi kompleks dari keberadaan air, substrat, tanaman, sampah organik atau material tanaman yang jatuh, serta berbagai mikroorganisme, khususnya bakteri yang ada dalam sistem. Sejumlah besar proses kompleks yang terjadi dalam construction wetlands, yakni proses fisik, kimia, serta biologis yang berlangsung simultan dan saling mempengaruhi. Sistem pengolahan yang direncanakan seperti debit limbah dan beban organik, kedalaman media, jenis tanaman lainnya, sehingga kualitas air limbah yang keluar dari sistem tersebut dapat dikontrol sesuai dengan kehendak yang oleh pembuatnya. Construction wetlands terbagi menjadi dua tipe, yaitu sistem aliran permukaan atau FWS wetland atau free water system construction wetland, dan sistem aliran bawah permukaan atau SSF wetland atau subsurface flow construction wetland. Selanjutnya
dari dua komponen yaitu tangki septik dan tabung. Dan tangki septik dibuat dengan menggunakan bahan fiber. Pemilihan bahan fiber ini dikarenakan kondisinya yang kedap air. Hal ini berhubungan dengan lahan yang ada di tangki toko yang umumnya berdaerah rawa atau lahan basah yang dipengaruhi oleh pasang surut, di mana dalam lahan basah buatan terdapat dua sistem yang dikembangkan saat ini yaitu free water system dan subsurface flow system, di mana sistem SSF baik untuk diterapkan pada skala yang kecil seperti perumahan individual, komunal, taman, sekolah, dan fasilitas publik serta area komersial, sedangkan PWS baik untuk diterapkan pada permukaan skala besar dan sistem industri, di mana kriteria umum untuk menentukan spesies tumbuhan lahan basah yang cocok untuk pengolahan limbah belum ada karena sistem yang berbeda memiliki tujuan dan standar yang berbeda. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute. Who are So baby, come with me.